Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah Azza wa Jal yang melimpahkan bagi kita semua rahmat, taufik dan hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nikmat, kebahagiaan, bisa berkumpul, bisa melaksanakan, menyelenggarakan kegiatan majelis ilmu. Karena tidak semua orang diberi Allah kelebihan, tidak semua orang diberi Allah fadilah atau kemuliaan bisa meluangkan waktunya untuk duduk di majelis ilmu, belajar ilmu akidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla kita bisa istiqomah mengkaji akidah. Semoga ilmu kita bermanfaat jariah. Allahumma amin. Langsung saja membahas tentang syarah akidah Thahawiyah. Pembahasan kita sampai di dalam pembahasan tentang syahadat. Ini termasuk dalam pembahasan tauhid, memahami apa itu syahadat melalui penjelasan dari Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Ya, kita mulai dari Ustaz, monggo Ustaz. Dari kiri. Qala al-mu'allif rahimahullah wa syahadatullahi subhanahu li nafsihi bil wahdaniyatihi wal qiyami bil qisti tadammanat hadhihi maratib al-arba'ah. Alimahu subhanahu bidzalik wa takallumahu wa i'lamahu wa ikhbarahu li khalqihi bihi wa amruhu wa ilzamahum bihi. Ya. Fa syahadatullahi subhanahu li nafsihi bil wahdaniyah wal qiyami bil qist. Kesaksian Allah Subhanahu yang maha suci terhadap dirinya, li nafsihi terhadap dirinya, bil wahdaniyah. Allah bersaksi dengan wahdaniyahnya, bersaksi tentang keesaannya. Wal qiyam bil qisti, dan Allah bersaksi dengan keadilannya, menegakkan keadilan dalam segala perkara, teratur. Segala perkara di dunia, di alam semesta, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secara teratur. Syahadat ini tadammanat hadhihi al-maratib al-arba'. Syahadat Allah ini terdiri dari 4 tingkatan atau 4 kategori. Di antaranya alimahu subhanahu bidzalik. Allah memberitahukan, Allah mengetahuinya atau Allah mengetahuinya subhanahu bidzalik, mengetahui syahadat tersebut. Wa takallumahu bihi, kemudian Allah mengucapkannya, mengucapkan syahadat tersebut.
atau ucapan Allah Azza wa Jalla, terhadap ucapan Allah tentang kesaksian tersebut. Wa i'lamahu, dan pemberitahuan Allah tentang syahadat tersebut. Wa ikhbarahu li khalqihi bihi, dan pemberian kabar oleh Allah terhadap makhluknya tentang syahadat tersebut. Wa amrahum wa ilzamahum bihi, dan perintah Allah perintah bagi mereka dan kewajiban bagi mereka tentang wahdaniyah tersebut. Jadi syahadat terdiri dari kandungannya terdiri dari ini semua. Al-ilmu, at-takallum, al-i'lam atau ikhbar, itu jadi satu sebenarnya. Kemudian al-amr, perintah atau kewajiban. Ada 4 itu berarti ya. Al-ilmu, syahadat itu di dalamnya mengandung ilmu, kemudian ucapan, kemudian pemberitahuan, kemudian perintah. Ini khusus syahadat yang kita bahas, yaitu syahadat yang ada di dalam firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Khusus yang kita bahas itu syahadat atau kesaksian yang ada di ayat itu, atau syahadat yang sering kita ucapkan di dalam salat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, atau syahadat yang dibaca bagi orang yang mau masuk Islam. Sedangkan kalau kesaksian pada umumnya itu berbeda. Lalu kita pembahasan berikutnya, Ustaz, itu setelahnya. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى إلا ما شهد بالحق وهم يعلمون. Az-Zukhruf. Fa amma martabatul ilm, ya ini kemudian dijelaskan lagi lebih rinci. Amma martabatul ilm, sedang tingkatan yang pertama ya, ilmu, martabatul ilm, tingkatan ilmu atau kategori ilmu. Fa inna syahadah tadammanatha darurah. Syahadat harus mengandung ilmu secara darurah, mau tidak mau harus mengandung ilmu. Syahadat itu harus mengandung ilmu. Wa illa, kalau tidak dan jika tidak, kana asyahid syahidan bima la ilma lahu bihi. Jika tidak terkandung di dalamnya ilmu, maka yang bersaksi dia memberi kesaksian terhadap sesuatu yang tidak ada ilmu baginya, tidak ada kandungan ilmunya. Berarti kalau nggak ada ilmu, orang kalau bersaksi bilang asyhadu alla ilaha illallah, kalau tidak didasari ilmu, berarti didasari apa? Kalau seandainya orang ngomong asyhadu alla ilaha illallah, tapi nggak didasari dengan ilmu, berarti didasari dengan apa? Kalau nggak keraguan, kebodohan kan itu, betul kan itu? Ragu, kalau nggak ragu, bodoh kan itu. Tapi kalau kita meluas di sini, usul fikih itu setelah bodoh itu ada yang lebih buruk lagi daripada bodoh kan itu. Kalau dalam pembahasan usul fikih pembagian itu kan, kalau yang paling tinggi itu kan yakin kan itu. Mengetahui yang paling tinggi itu kan yakin, ilmu yang paling tinggi itu kan yakin. Lebih tinggi lagi dari yakin ada nggak? Ainul yakin di surat At-Takatsur. Ainul yakin lihat langsung kan itu, lihat langsung.
Hakul yakin kan masih yakin yang benar kan itu. Rasakan. Hakul yakin kan belum tentu lihat kan itu hakul yakin. Tapi kalau ainul yakin lihat langsung kan itu. Surat At-Takasur itu terakhir. Kalau yang bodoh lebih buruk lagi apa? Hah? Bodoh itu ada orang yang bodoh, dia sadar kalau dia bodoh. Ada orang yang bodoh, dia tidak sadar kalau dia itu bodoh kan itu. Ada yang lebih parah lagi, dia tidak sadar kalau dia itu bodoh dan dia merasa dia itu pintar kan itu. Itu yang paling buruk kan itu. Bodoh, salah kan itu. Tapi dia merasa pintar kan itu. Ya dan billah, semoga kita dijauhkan dari kejahilan. Jadi syahadat itu harus didasari ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, maka dia bersaksi terhadap sesuatu yang tidak ada ilmunya baginya kan itu. Tidak ada ilmu padanya pada sesuatu yang disaksikan itu. Maka kalau dia bersaksi, menyaksikan Allah, bersaksi bahwasanya Tuhan yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi kalau tidak didasari ilmu, kan itu. Kalau tidak didasari ilmu, maka dia percuma bersaksi tapi tidak ada kandungan ilmu di dalamnya. Jadi kayak apa ya? Nggak ada pengetahuan sama sekali, nggak ada Allah berarti kan? Qala ta'ala illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang selamat kelak di akhirat. Jadi ayat sebelumnya itu membahas tentang itu. Tidak ada yang selamat illa kecuali man syahida bil haqq, kecuali orang yang bersaksi bil haqq terhadap kebenaran. Tauhid itu maksudnya. Bersaksi mengakui Allah. Dan ditambah lagi ditegaskan wahum ya'lamun, gak hanya bersaksi saja tetapi mereka mengilmui, mereka mengetahui, atau mereka kalau berdasarkan terjemahan di sini wahum ya'lamun. Ya, di situ ditegaskan di surat Az-Zukhruf ketika bersaksi. Jadi orang yang selamat di akhirat hanya orang-orang yang bersaksi dan kesaksiannya itu didasari dengan ilmu. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Enggak cuma bersyahadat saja, diucapkan saja, tidak hanya diucapkan saja, tidak hanya dilafadzkan saja, tapi harus diilmui kan itu, harus diilmui. Lanjutnya Ustaz, setelahnya Ustaz. Khalqahum ya. Wa amma martabatut takallumi wal khobar, sedangkan kategori ucapan dan kabar yang terkandung di dalam syahadat ini sebagaimana firman Allah di surat Az-Zukhruf ayat 19, faqala ta'ala wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka orang-orang kafir musyrik, mereka menjadikan malaikat yang mana malaikat itu mereka adalah hamba-hamba Ar-Rahman,
hamba-hamba Allah inasan, mereka orang kafir menjadikan malaikat, menganggap malaikat itu perempuan, inasan. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat? Satu tabu, mereka akan ditulis, ucapan mereka akan ditulis. Satu tabu syahadatuhum, syahadat mereka akan ditulis. Jadi ucapan mereka itu dianggap syahadat Allah, kan itu, meski mereka tidak berniat mengucapkan syahadat. Satu tabu syahadatuhum wa yus'alun, syahadat mereka akan dicatat Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Maka di sini dijelaskan oleh Ibnu Abil Is, faja'ala dzalika minhum syahadah, Allah menjadikan itu dari mereka sebagai syahadah. Ucapan itu dijadikan Allah sebagai syahadah. Wa illam yatalaffadhu bilafdhiz syahadah, meski mereka belum melafadzkan dengan lafaz syahadah, meski mereka belum berniat dengan melafadzkan lafaz syahadah, belum melafadzkan dengan lafaz syahadah. Walam yu'adduha, meski mereka belum melaksanakannya inda ghairihim, belum melaksanakan persaksian itu di samping atau di sisi orang lain, belum disampaikan kepada orang lain. Jadi ini contoh, di sini contoh di ayat ini Allah menganggap ucapan orang-orang kafir meski belum belum dilafadzkan, diniatkan sebagai syahadat, tapi karena sudah sebagai ucapan itu berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan urusan Allah ilahiyah, kan itu, maka itu dianggap Allah sebagai sebuah syahadat, kan itu. Maka syahadat itu syahadat Allah, syahadat para malaikat, syahadat para rasul, dan syahadat kita semua syahadat ini terkandung di dalamnya, kan itu, ucapan dan khabar, harus terkandung di dalamnya ucapan dan kabar dan ilmu. Pertama tadi ilmu, kemudian harus terkandung di dalamnya ucapan, meski belum diucapkan, kan itu, meski belum diucapkan harus terkandung ucapan di dalamnya. Maksudnya meski belum diucapkan dalam bentuk syahadat, saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, meski kita belum melakukan persaksian itu di hadapan Allah atau di hadapan para malaikat, tetapi kalau sudah terucap maka itu sudah dianggap Allah sebagai syahadat, kan itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, itulah kandungan kategori syahadat yang kedua. Di dalam syahadat itu terkandung di dalamnya ucapan dan meski kita tidak mengucapkannya dalam pelafatan syahadat, kan itu, tapi sudah dianggap itu sebagai syahadat karena berkaitan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita bersaksi berkaitan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski tidak dicatat, kalau kesaksian sekarang itu kan dicatat, dicatat pakai disaksikan, meski misal tanah gitu ya, tanah itu disaksikan, ada notaris, kan itu, kemudian ada pakai materai, kan itu, perjanjian seperti itu. Sedangkan kalau kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, nggak perlu dicatat pakai notaris, nggak perlu pakai saksi, kan itu, yang penting kan diucapkan, kan itu, tapi itu sudah dinilai Allah sebagai syahadah, kan itu, maksudnya seperti itu, kan itu. Wallahu a'lam bishawab, kan itu. Lanjutnya sekarang Ustaz.
Tanya ya? Tanya. Mau tanya? Mau Ustaz. وإعلام بالفعل وهذا شأن كل مسلم لغير بأمر تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها لقارئها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقت وإن لم يتلفت به. Wa amma martabatul i'lam wal ikhbar, kategori yang ketiga ini ya, yang terkandung di dalam syahadat itu al-i'lam wal ikhbar, pemberitahuan dan pemberian kabar. Mati mal. Bismillah. Dan Bismillah. 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 Dah. Amma martabatul i'lam wal ikhbar fa naw'an. Kategori yang berikutnya yang terkandung di dalam syahadat yang ketiga yaitu pemberitahuan dan pemberian kabar. Jadi syahadat itu terkandung di dalamnya pemberitahuan dan pemberian kabar. Jadi sudah ilmu, kemudian takallum, ucapan, kemudian al-i'lam dan al-ikhbar. Jadi satu itu sebenarnya. Al-i'lam wal ikhbar, pemberitahuan dan pemberian kabar, fanau'an, maka ada dua jenis. I'lamun bil qaul, pemberitahuan ketika Allah memberitahu kita, atau ketika kita bersyahadat kita memberitahu. Tapi ini membahas tentang syahadat Allah ya. Maka pemberitahuan Allah itu ada dua jenis. I'lamun bil qaul, Allah bisa memberitahu kita dengan ucapan. Wa i'lamun bil fi'li, dan pemberitahuan dengan amalan. Allah memberitahu kepada kita dengan perbuatan. Wa hadza sya'nu kulli mu'limin li ghairihi bi amrin. Dan inilah kebiasaan bagi setiap pemberitahu, orang yang ingin memberitahu kepada selainnya. Bismillah. 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 Ya. Wa hadza sya'nu kulli mu'limin li ghairihi bi amrin. Inilah kebiasaan
bagi setiap orang bagi setiap yang ingin memberitahu kepada selainnya terhadap sesuatu. Taratan yu'limuhu bihi biqaulih, terkadang memberitahu dengan ucapan, wa taratan bi fi'lih, dan terkadang memberitahu dengan perbuatan. Walihada kana, kemudian di sini diberi contoh oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi pemberitahuan ini. Walihada kana man ja'ala darahu masjidan wa fataha babaha, oleh karena ini siapa yang menjadikan rumahnya sebagai masjid, wa fataha babaha, dan membuka pintunya, wa afrazaha bitariqiha, dan mengkhususkan jalan untuk orang yang mau sholat, wa adzina linas bidukhul wassalah fiha, dan mengizinkan orang-orang untuk masuk ke rumah itu dan sholat di dalamnya, maka itu mu'liman annaha waqfun wa illam yatalafat bihi, maka dia telah memberitahu bahwasanya dia telah mewakafkan, wa illam yatalafat bihi, meski dia belum melafatkan secara tegas, belum melafatkan mewakafkannya. Lanjutnya Ustaz. Wabadalika man wujida mutaqarriban ila ghairihi bi anwa'il masar yakunu mu'liman lahu wa li ghairihi annahu yuhibbuhu wa illam yatalaffaz bi qawlihi wa kadhalika bil asli wa kadhalika syahadatu rabbi azza wa jalla wa bayanuhu wa ilamuhu yakunu bi qawlihi taratan wa bi fa'lihi ukhra. Ya. Wa kadzalika man wujida mutaqarriban ila ghairihi bi anwa'il masar. Contoh yang lain, begitu juga bagi orang yang sedang dekat kepada orang yang lain, bi anwa'il masar, dengan berbagai macam cara. Yakunu mu'liman lahu wa li ghairihi annahu yuhibbuhu, maka itu menjadikan dia sebagai memberitahu, dia ingin memberitahu bagi dirinya dan juga bagi orang lain bahwasanya annahu yuhibbuh, dia mencintai orang tersebut. Wa illam yatalafat biqaulih, meskipun dia belum melafatkan dengan ucapan. Wa kadzalika bil aks, begitupun sebaliknya. Wa kadzalika syahadatur rabbi azza wa jalla wa bayanuhu wa ilamuhu, begitu juga syahadat Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, wa bayanuhu, dan keterangan dari Allah juga sama, wa ilamuhu, pemberitahuan Allah juga seperti itu, yakunu biqaulihi taratan wa bi fi'lihi ukhra, terkadang bisa dalam bentuk ucapan dan terkadang bisa dalam bentuk perbuatan. Ya, sampai sini tentang kategori syahadat yang berikutnya. Intinya syahadat Allah subhanahu wa ta'ala di kategori ini, di dalam syahadat Allah itu terkandung pemberitahuan dan pemberian kabar. Allah memberitahu kita, Allah memberikan kabar kepada kita tentang wahdaniyah Allah sampai kita mengakuinya, sampai kita mengakui wahdaniyah Allah. Pemberitahuan itu sampai kepada kita, kabar itu sampai kepada kita, sampai kita mengakui wahdaniyah Allah azza wa jalla, bisa melalui ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa berupa perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kita mengakui wahdaniyah tersebut. Intinya gitu. Jadi syahadah Allah terhadap wahdaniyah yang sampai kepada kita itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutnya Ustaz. Berqaulu la arsala bihi rasulahu wa anzala bihi kutubahu wa anna bayanuhu wa i'lamuhu bi fi'lihi. Wa kama
qala Ibnu Kaisan syahidallahu bi tadbirihi al-ajibi wa umurihi al-muhkamati 'inda rabbih annahu la ilaha illa hu wa qala akhar kullu shay'in lahu ayah tadullu 'ala annahu wahdahu. Ya. Fal qaul yang berupa ucapan, yaitu ma arsala bihi rasulahu wa anzala bihi kutubahu. Fal qaul, maka yang ucapan itu adalah yang apa yang arsala bihi rasulahu, melalui para rasulnya yang diutusnya. Wa anzala bihi kutubahu, dan melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Jadi ucapan ini syahadah wadaniyah Allah bisa dalam bentuk ucapan sampai kepada kita melalui Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, atau melalui kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma bayanuhu wa ilamuhu bifi'lih, sedangkan keterangan dari Allah dan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa dalam perbuatan yang berupa perbuatan Allah, itu sebagaimana fakama qala Ibnu Kaisan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Kaisan, syahidallahu bitadbirihi, Allah bersaksi dengan pengaturannya, bitadbirihi al-ajib, Allah bersaksi dengan pengetahuannya, pengaturannya, Allah bersaksi dengan pengaturannya yang sempurna, yang memukau. Wa umurihi al-muhkamah, dan setiap perkara-perkara yang teratur, Allah bersaksi dengan teraturnya setiap perkara-perkara. Jadi setiap perkara yang teratur itu menunjukkan kesaksian Allah, perbuatan Allah, menunjukkan wahdaniyah Allah. Inda khalqih, ketika Allah menciptakannya. Annahu la ilaha illahu, keteraturan dalam penciptaan, kemudian semua perkara teratur di dalam penciptaan itu menunjukkan bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak kecuali Dia. Itu menunjukkan ilah itu cuma satu. Keteraturan setiap perkara semuanya muhkamah, semua teratur, setiap makhluk semuanya teratur, itu menunjukkan la ilaha illa huwa. Wa qala akhar, dan di ucapan yang lain ada yang berkata wa fi kulli syai'in lahu ayah, dan di setiap segala sesuatu itu memiliki tanda-tanda, memiliki tanda tadulu ala annahu wahid, yang mana tanda itu menunjukkan bahwasanya Allah itu satu. Jadi setiap segala sesuatu, pohon tumbuh teratur, awan ada awan, itu menunjukkan suatu tanda. Ada pohon itu menunjukkan suatu tanda. Kita punya anak itu menunjukkan suatu tanda. Tanda apa? Tanda yang menunjukkan bahwasannya Allah itu satu. Tapi tentu yang mau berpikir seperti ini hanya orang-orang yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik, kemudahan, dan akal yang sehat, jauh dari kesombongan, jauh dari kedzaliman, jauh dari kefasikan tentunya. Allahu a'lam bishawab. Lanjutnya Ustaz. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون، والمقصود أنه سبحانه يشهد ودلالتها إنما هي بخلقه. Ya. Wa mimma yadullu ala anna syahadah takunu bil fi'l, dan di antara yang menunjukkan bahwasannya syahadah itu bisa berupa perbuatan, qauluhu ta'ala, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma kana lil musyrikin, tidak berhak bagi orang-orang musyrik, an ya'muru,
memakmurkan masjidallah, masjid-masjid Allah, atau khususnya ini yang dimaksud Masjidil Haram. Tidak berhak bagi orang musyrik memakmurkan Masjidil Haram. Karena apa? Syahidina ala anfusihim bil kufur. Mereka mengakui atas diri mereka kekufuran. Mereka mengakui kekufuran pada diri mereka. Fahadihi syahadatun minhum. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abil Is, inilah syahadat dari mereka. Mengakui ala anfusihim, mengakui atas diri mereka bima yaf'aluna, terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu kekufuran yang mereka lakukan. Wal maksud, maka yang dimaksud annahu subhanah, bahwa Allah subhanah yashhad, Allah itu bersaksi. Allah itu bersaksi, maka Allah juga bersaksi. Bima ja'ala ayatihi al-makhluqah, bersaksi dengan apa yang diciptakan Allah sebagai tanda-tanda, yaitu makhluk yang tercipta, tanda-tanda yang tercipta, yaitu makhluk-makhluknya. Dalatan alaih, setiap apa yang diciptakan Allah sebagai tanda-tanda al-makhluqah yang tercipta itu menunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dalalatuha, dan buktinya adalah innama hiya bi khalqihi wa ja'lih. Dan yang sebagai buktinya adalah Allah menciptakannya dan Allah menjadikannya. Itulah buktinya. Jadi adanya sesuatu, adanya setiap makhluk itu ada bukti, di dalamnya ada bukti keberadaan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sesuatu yang tercipta itu menunjukkan bukti wahdaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Karena dia ada, dia tercipta. Karena dia tercipta, pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang menciptakan dua, pasti nggak akan tercipta. Kalau yang menciptakan seandainya ada dua, pasti tidak akan tercipta, karena pasti saling berselisih. Itulah intinya. Allahu a'lam bishawab. Lanjutnya sekarang Ustaz. Wal ilzami bihi. Wa amara ya, yang terakhir, amma martabatul amri bidzalika wa ilzami bihi. Sedang martabat yang berikutnya ya, yang terakhir ini ya, al-amr bidzalik, perintah terhadap wahdaniyah itu, wal ilzam bihi, dan kewajiban terhadap wahdaniyah itu, wa anna mujarrad asy-syahadah, dan syahadat saja, syahadat murni, syahadat yang asli, syahadat yang aslinya, la yastalzimu, syahadat yang asli itu tidak mengandung kewajiban tersebut, tidak mengandung perintah, tidak ada konsekuensi ilzam, tidak ada konsekuensi menekan, gitu maksudnya. Lakinna syahadah, tetapi syahadah fi hadzal maudi, syahadah dalam hal ini, dalam hal wahdaniyah, syahadahnya Allah, tadullu alaihi, syahadat ini khusus, syahadat ini menunjukkan hal itu, menunjukkan perintah, wa tadammanuhu, dan mengandung perintah. Fa innahu subhanahu syahida bihi syahadata man hakama bihi, karena Allah subhanahu yang maha suci telah bersaksi dengan wahdaniyah itu, telah bersaksi dengan perintah wahdaniyah itu. Syahadaman hakama bihi, sebagai syahadat, sebagai kesaksian bagi orang-orang yang mau berhukum kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qada, dan Allah menetapkan bagi hambanya. Wa amara, dan Allah memerintahkan juga
wa alzama, dan Allah mewajibkan juga, wa alzama ibadahu bihi, Allah mewajibkan bagi hamba-hambanya, mewajibkan dengan wahdaniyah atau perintah wahdaniyah tersebut. Ya, intinya yang terakhir, jadi syahadat Allah Subhanahu wa taala, di syahadah Allah Subhanahu wa taala itu mengandung perintah. Tidak sama seperti syahadat-syahadat yang biasanya. Seandainya saya bawa sertifikat ke jenengan syahadat, saya lulus S1, S2, S3, saya berikan di hadapan jenengan, itu nggak ada konsekuensi perintah, kan itu. Tapi ketika saya datang ke jenengan bawa Al-Quran, ini di sini difirmankan syahidallahu annahu la ilaha illahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi, maka di situ ada konsekuensi al-amr dan ada konsekuensi al-ilzam. Makanya syahadah yang biasa itu tadi seperti diucapkan Ibnu Is layas talzimuh, tidak ada kandungan, tidak ada konsekuensi al-ilzam, kan itu. Istilzam, tidak ada konsekuensi istilzamnya, kan itu. Tetapi kalau yang syahadat Allah, syahadat yang ada di firman Allah surat Ali Imran, syahidallahu la ilaha illahu wal malaikatu, dan malaikat, syahadatnya para malaikat, wa ulul ilmi, dan syahadatnya orang-orang yang berilmu, syahadatnya para rasul, syahadatnya para nabi, syahadatnya kita, itu ada konsekuensi kewajiban di dalamnya. Ketika kita mengakui, maka kita mengakui kewajiban, kan itu. Kewajibannya apa coba di situ yang Anda akui? Kewajiban yang terkandung situ apa? Nomor satu apa kewajiban situ? Beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu kewajiban yang terkandung di dalam wahdaniyah itu ketika jenengan. Nah, di situ juga tadi kita kaji, kan itu. Wahdaniyah itu sampai kepada kita paham tentang wahdaniyah itu tidak melulu melalui ucapan. Tidak melulu melalui ucapan, itu bisa melalui ceramah saya ini, bisa melalui ayat Al-Qur'an, kan itu. Kan gitu. Maksudnya kan gitu. Jenengan sampai kepada sampai kepada pemahaman wahdaniyah itu, memahami wahdaniyah itu bisa melalui ucapan. Ucapan ini bisa dari saya, bisa melalui jenengan belajar sendiri dari Al-Qur'an, kan itu. Kemudian bisa berupa perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta, kan itu. Tadi seperti dijelaskan oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi, pemberitahuan Allah tentang wahdaniyahnya sampai kepada kita itu bisa berupa ucapan dan bisa berupa perbuatan. Ucapan itu melalui utusan-utusannya dan melalui kitab-kitabnya. Utusannya ini berarti ada Rasul disampaikan ke para sahabat disampaikan ke tabi'in, sampai ke para ulama, sampai kepada kita semuanya, kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi belum paham yang orang jadikan rumahnya jadi masjid, membersihkan jalannya, itu otomatis yang mewakafkan, apa bukan ada kaidah hal kumpul di posisinya, belum tahu niatnya gitu, kan baru perbuatannya, kita belum tahu niatnya, maka itu kaidah tersendiri ada berisma. Kemudian yang maksudnya syahadat Rabb Azza wa Jalla itu hanya terkadang berupa ucapan, terkadang bisa perbuatan. Saya belum paham. Pertama tentang contoh fikih yang diberikan oleh Ibnu Abilis Al-Hanafi tentang masalah wakaf itu kan. Itu kan untuk menggambarkan terkadang itu orang
mewakafkan ya, dalam masalah wakaf itu terkadang menggunakan ucapan lafadz, terkadang tidak menggunakan lafadz. Wakaf itu gitu. Di sini loh, di penjelasannya Ibnu Abilis Al-Hanafi loh, yang kita pahami di sini. Wakaf itu kadang ada yang dilafadzkan, ada wakaf yang tidak dilafadzkan. Dan di fikih itu banyak. Contoh lagi di pernikahan. Pernikahan itu ada mahar yang disebutkan, ada mahar yang ghairu musamma. Paham gak jenengan? Jadi misal jenengan ngasih kepada perempuan sebelum pernikahan, perempuannya minta motor gitu misal, minta motor Nimax gitu misalnya. Perempuannya minta motor Nmax kan itu. Tapi tidak dicantumkan di dalam akad nikah kan itu. Cuma perempuan itu minta Nmax kan itu. Itu mahar ghairu musamma kan itu, enggak disebutkan kan itu. Tidak dilafadzkan kan itu. Tidak ada akadnya kan itu. Contoh seperti itu dalam pernikahan. Dan banyak lagi kan itu. Ini contoh di dalam wakaf kan itu. Dikasih contoh oleh Ibnu Abilis Al-Hanafi. Ada orang itu buka rumahnya kan itu. Rumahnya dibuka, orang dipersilahkan untuk sholat di dalamnya kan itu. Kemudian dia sisihkan jalan, ini jalan untuk rumahku, ini jalan untuk orang yang mau sholat di rumah, orang yang mau sholat kan itu. Bagian rumahnya juga sudah dibagi kan itu. Ini bagian rumahku, ini bagian rumah yang aku berikan untuk orang-orang yang mau sholat kan itu. Dipisah gitu, tadi itu dijelaskan gitu. Itu dia meski tidak melafadzkannya sebagai wakaf, itu sudah dihukumi sebagai wakaf karena dari perbuatannya kan itu. Dari dia tadi memisahkan jalan, kemudian membuka pintunya agar orang itu masuk sholat di dalamnya, tidak mengunci kan. Kalau rumah kan dikunci kan itu. Jadi itu sudah mewakili meski tanpa dilafadzkan, itu sudah dianggap dia mewakafkan kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang syahadat itu apa? Tidak Ya, terkadang pakai ucapan, terkadang melalui perbuatan. Itu langsung dijelaskan Ibnu Abilis juga di situ kan. Kalau yang melalui ucapan itu melalui rasul-rasulnya kan itu. Nabi Muhammad, melalui Nabi Muhammad kemudian disampaikan kepada sahabat kan itu. Tentang syahadat Allah ini. Tentang kalimat syahadat. Jenengan tahu syahadat kan? Dari siapa yang ngajari jenengan syahadat? Maksudnya syahadat itu ilmu, ilmunya ya. Bukan kalimatnya. syahadat bisa dengan ucapan. Syahadat kalau syahadat masuk Islam harus dengan ucapan. Oh beda itu. Beda bukan ini yang dibahas itu. Bedanya syahadat itu bingung di situ. Dengan syahadat yang masuk Islam itu apakah Beda. dengan perbuatan aja tanpa mengikrarkan itu sudah sah atau dengan ucapan itu? Syahadat di sini ini tentang syahadat wahdaniyah Allah khususnya kan itu. Tentang apa namanya keesaan Allah, tentang sang penguasanya Allah, tentang uluhiyahnya Allah, tentang rububiyahnya Allah. Kok bisa sampai kepada kita kan itu? Itu dari mana kan itu? Bisa melalui ucapan kan itu. Ucapan ya dari Rasul. Nggak mungkin kita ngarang kan itu tentang uluhiyah Allah, tentang rububiyah Allah. Pasti dari Rasul kan itu. Kalau nggak dari Rasul, dari kitab Al-Quran kan itu. Itu maksudnya. Kemudian yang perbuatan kan itu Allah beri ilham kepada kita. Kita belajar melalui awan ini teratur kan itu. Hujan ini teratur, hujan kan turun teratur kan itu. Kemudian besok kita bisa makan, besok lagi bisa makan, besok bisa kerja kan itu. Besok kita mungkin sakit kemudian sembuh kan itu. Itu kalau kita mau mengambil pelajaran kan itu. Di situ ada perbuatan Allah, tadbirnya Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keesaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasannya Ibnu Kaisan tadi. Kalau kamu pengen tahu tentang perbuatan Allah itu dari tadbir itu, tadbiruhu al-ajib kan itu, ngomongnya gitu. Tadbiruhu al-ajib kan itu. Ibnu Kaisan bilang gitu tadi.
Wahdaniyah Allah itu ditunjukkan Allah melalui pengaturannya yang memukau, dan umuruhu al-muhkamah, kan itu. Setiap urusannya yang semuanya teratur. Inda khalqih, di dalam penciptaan. Itu semua menunjukkan la ilaha illahu. Ibnu Kaisan bilang gitu. Jadi setiap yang teratur di alam semesta ini, setiap perkara yang muhkamah, semua bijak, kan itu. Itu semua menunjukkan la ilaha illa huwa, kan itu. Wallahu a'lam bishawab, kan itu. Gitu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya lagi. Terus ditutup loh.